Selamat malam, sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah horor sasar di Alas Jati. Mari kita simak bersama-sama. Kisah ini ditulis oleh seorang akun bernama Wahid. Nah, kali ini Wahid sang narasumber mau menyampaikan sebuah cerita yang dimana ini adalah kisah dari seorang yang kita sebut saja namanya Herman. Mas Herman ini adalah seorang driver ojek online di Jogja. Beliau ini sering ngebit lah, istilah yang biasa digunakan para driver untuk mulai mencari pelanggan. Nah, ketika dini hari tiba, ya mereka biasa nyebutnya dengan istilah ngalong. Biasanya Mas Herman ini berangkat ngalong sekitar jam 10 hingga 11 malam. Dan rute dia mencari pelanggan adalah sekitaran Pogung dan Babarsari. Namun memang sebenarnya malam hari bukanlah waktu yang bagus untuk narik ojek. Dan ya, memang benar, pelanggan itu pastilah tetap ada kapanpun. Namun di sini yang saya maksud adalah ketika malam hari tiba, kemungkinan besar kalian juga akan bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Malam itu Mas Herman berangkat dengan penuh semangat untuk memulai mencari rezeki. Ia berangkat dari rumah malam itu sekitar pukul 11 malam. Ia memanglah sering ngebit ketika malam hari. Dan biasanya kegiatan ini disebut juga dengan istilah ngalong. Malam itu Mas Herman mulai mengendarai motornya dan berkendara menuju ke arah Tugu Jogja. Dengan harapan di jam seperti itu banyak anak kos ataupun yang lain sedang dalam kelaran atau mungkin membutuhkan jasanya. Tak berselang lama, ketika Herman memasuki kawasan Babarsari, ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah Janti. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan semangat, Herman menarik gas motor Varionya. Tak butuh waktu lama untuk Herman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. Mbak Lia ya?" ucap si Herman. Wanita itu mengangguk dan langsunglah Herman memberikan helm untuknya. Ini tujuannya sesuai aplikasi ya Mbak? Atau Mbaknya punya jalan alternatif lain?" tanya Herman sambil melihat map yang ada di handphonenya. "Iya Mas," jawab wanita itu datar. Malam itu jam menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. Jalanan tak terlalu sepi, namun entah mengapa Mas Herman merasa merinding kala itu. "Mbak, ini beneran tujuannya ke Wonosari?" tanya Herman lagi. Memastikan bahwa pelanggan ini tidak salah tujuan. Karena bisa dibilang jarak dari jembatan Janti menuju Wonosari cukup lumayan jauh. Ya kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 45 menitan. Kata Mbak itu, "Iya Mas, bener." "Oh, ini barangnya udah nggak ada yang ketinggalan ya Mbak?" tanya si Herman. "Enggak Mas," jawabnya. Mendengar sudah tak ada lagi yang tertinggal, Herman ini langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia ini. Ketika Herman sudah sampai di daerah perempatan Ring Road Ketandan, tiba-tiba Herman teringat bahwa ketika ia mau menuju ke Wonosari, ia juga harus bisa melewati alas yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun karena malam itu ia baru mendapatkan customer satu, jadi ya apa mau dikata, Mas Herman harus mengambilnya. Ya daripada tidak ada uang untuk membeli kebutuhan esok hari, pikirnya kala itu. Malam semakin sunyi, apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan Jalan Wonosari. Sebagai pelepas rasa kantuk, Herman sesekali mengajak ngobrol Mbak Lia yang nampaknya kala itu juga sedang asik bermain telepon genggamnya. Kata Herman, "Mbak Lia ini dari mana ya? Kok tumben jam segini baru balik ke rumah?" Mbak Lia pun menjawab, "Saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah Janti Mas. Ini tadi karena ada keperluan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11.
ucapnya sambil terus menatap telepon genggam. Wah, jam segini itu rawan kejahatan loh mbak. Mbok, besok kalau mau pulang itu mending pagi sekalian, atau malah mending jangan pulang dulu, kata si Herman. Mbak Lia pun menjawab, ya mau gimana lagi mas. Jadi selain bekerja juga menjaga orang tua. Ya capek sih mas, tapi ya mau gimana. Tak terasa mereka sampailah di gerbang pintu masuk ke daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa, tiba-tiba perasaan Herman menjadi sedikit gundah. Padahal ia sudah sangat sering melewati kawasan itu. Namun entah mengapa, malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa pikir panjang, Herman langsung tancap gas malam itu. Tolong pegangan agak kenceng ya mbak, saya mau sedikit ngebut nih, biar nantinya nggak terlalu malam di jalan, ucap si Herman sambil menarik gas, dan seketika itu motornya melaju. Enggak mas. Mbak Lia setuju dengan ucapan Mas Herman, dan Mbak Lia ini langsung berpegangan erat. Malam semakin larut. Jam tangan Mas Herman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam. Dan tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan di mana alas X itu berada. Mbak, jangan berhenti berdoa ya, kata si Mas Herman. Oh enggak mas, ucapnya lirih dari Mbak Lia. Dari ucapan Mbak Lia itu, Mas Herman juga paham jika Mbak Lia ini juga paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya, agar tidak ditemui hal-hal yang menakutkan lah mungkin. Dan malam itu jalanan benar-benar sepi. Tidak seperti waktu memasuki kilometer awal jalan Wonosari tadi. Sebenarnya Mas Herman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Tapi bagaimanapun, ia harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Tepatnya kawasan hutan jati, dan sesekali terdengar suara lolongan anjing liar, menambah kengerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Mas Herman mendengar suara seperti suara rintihan kuda. Namun suara itu semakin lama, semakin menjadi jelas. Dan ketika ditamat-tamat ke, apa bahasanya ditamat-tamat ke? Ya pokoknya seperti itulah. Itu suara seperti suara tertawanya perempuan. Nah, batin Mas Herman ini berkecamuk seketika mendengar suara itu. Pak, sampean dengar suara tadi mboten? Sampean dengar suara tadi enggak, Mbak? Kata si Mas Herman. Oh, iya Mas, arahnya dari sebelah kanan toh. Balas Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena ketakutan. Ya sudah Mbak, pegangan kencang saja. Semoga saja dia nggak menampakkan wujudnya. Jangan berhenti berdoa ya Mbak, ucap Mas Herman. Dengan tubuh yang gemetaran, Mas Herman memaksakan tangannya untuk tancap gas, supaya lekas menjauh dan keluar dari area alas jati itu. 15 menit kemudian, akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan itu. Kawasannya memanglah sangat luas dan panjang. Jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mbak, ini jalannya yang mana ya? Tanya Mas Herman. Ya kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di map. Aneh sekali. Ambil jalan yang setapak tanah mas. Jangan yang sebelah kiri, itu jalan menuju makam desa sini, kata Mbak Lia. Oh enggak Mbak, jawab Mas Herman mantap. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desanya Mbak Lia, entah mengapa Mas Herman ketika memasuki kawasan desa itu, ia langsung segar kembali dan tak merinding lagi. Wah Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya, kata Mas Herman. Itu mas rumahnya, samping musola, rumah yang berwarna hijau, ucap Mbak Lia sambil mengacungkan jarinya. Oh ya Mbak, saya sudah lihat, balas Mas Herman. Sampailah mereka di rumahnya Mbak Lia. Kondisi rumah Mbak Lia ini memanglah tak begitu jauh berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya memang, karena rumah Mbak Lia ini berada pada kawasan perumahan yang belum lama dibangun. Terima kasih Mas, ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang 100 ribuan. Wah, ini kelebihan Mbak, ucap Mas Herman sambil menatap uang yang diberikan oleh Mbak Lia tadi. Udah Mas, ambil saja sisanya. Aku malahan yang harus berterima kasih dengan Masnya, karena sudah mau nganterin di jam segini,
balasnya. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Mbak. Semoga rezekinya semakin dilancarkan, kata Mas Herman. Oh, amin Mas. Mas, yakin kamu berani lewat tempat tadi malam-malam gini Mas? Ini sudah jam 12 loh Mas. Kalau Mas nggak berani, tidur di rumahku saja nggak apa-apa Mas. Bapak juga pasti ngebolehin. Bapakku kebetulan juga seorang ketua RT Mas, ucap Mbak Lia. Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Herman jika ia harus melewati alas jati itu lagi. Wah, terima kasih atas tawarannya Mbak. Tapi nggak apa-apa kok Mbak. Aku mau kembali ke Jogja saja. Istri dan anakku menunggu di rumah, balas Mas Herman. Dan singkat cerita seketika itu juga Mas Herman ini bergegas kembali ke Jogja. Sebenarnya Mas Herman saat itu ya agak takut lah untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau gimana? Jalan itu adalah jalan satu-satunya. Jadi mau tidak mau harus lewat sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia terbilang tak terlalu jauh. Ya sekitar 45 menitan saja. Itu tadi ketika berangkat. Tapi mungkin kali ini berbeda. Mas Hendra pun langsung pamit dan ngegas motornya. Beberapa menit kemudian, Mas Hendra ini batin. Waduh, udah masuk alas lagi nih. Umpat Mas Herman dalam hati ketika mulai memasuki kawasan hutan jati. Kawasan hutan jati itu memang saat itu sangat minim penerangan. Walaupun jalanannya masih terbilang baru, tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini ini masih sangat minim. Loh, kok jalannya kok agak beda ya? Ucap Mas Herman. Kala itu, ia tiba-tiba menjumpai pertigaan ketika melewati alas jati itu. Padahal tadinya ketika berangkat, jalan itu sama sekali tak ada pertigaan. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri, di mana di sana jalannya ini tak jauh berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. Wes, ambil jalan ini sajalah, semoga nggak kesasar, ucap Mas Herman dalam hati sambil berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Nah, tak berselang lama, setelah Mas Herman memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan itu terdengar kembali. Astagfirullah, refleks Mas Herman. Bulu kuduk Mas Herman seketika itu juga langsung berdiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Ketika suara itu terdengar, tiba-tiba motor yang sedang dikendarai oleh Mas Herman terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan motornya. Digas-gas, dikebutkan motornya itu agak berat. Weh, kenapa motor ini? Kata Mas Herman dalam hatinya. Pada saat itu, Mas Herman sudah memutar gas yang cukup dalam. Namun anehnya entah mengapa motornya tak ingin melaju kencang. Standar-standar saja. Namun tak ingin terlalu memperhatikan itu. Mas Herman terus melanjutkan perjalanannya. Loh, ada pertigaan lagi, ucap Mas Herman. Saat itu Mas Herman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya kali ini, salah satu jalannya adalah jalan tanah. Yang nampaknya ini bukan jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tanpa pikir panjang, Mas Herman langsung memilih jalan aspal dan meneruskan perjalanannya untuk kembali ke Jogja. Suara itu mirip suara antara suara kuda dengan suara orang tertawa. Suara-suara rintihan lirih itu terdengar kembali dari sekitar alas jati. Astagfirullah. Mas Herman dengan ketakutan langsung tancap gas. Perjalanan Mas Herman itu berlanjut. Semakin lama entah kenapa Mas Herman ini merasa semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tak ada pertigaan ketika memasuki kawasan alas ini, dan secara tiba-tiba ada pertigaan. Dan ini merupakan hal yang sangat aneh, pikir Mas Herman saat itu. Di tengah lamunan, lagi-lagi ia bertemu dengan pertigaan, dan yang membuat Mas Herman terkejut, ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Merasa ada yang tak beres, Mas Herman hendak menghubungi rekannya sesama ojek online. Namun betapa kagetnya Mas Herman ketika melihat gawainya atau handphonenya.
ternyata tak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Herman sudah menunjukkan pukul 1:50 pagi atau jam 2 kurang 10 menit. Yang dimana ini sudah sangat tidak wajar. Dimana kala itu Mas Herman berada di alas itu hampir 2 jam. Merasa ini sudah tidak beres. Mas Herman memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya. Dengan harapan semoga saja ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya. Berjalan pelan-pelan, terus berjalan. Mas Herman menembus gelapnya malam di tengah alas X itu dengan kondisi ketakutan. Dan tentu saja ia sendirian. Tibalah Mas Herman di area persawahan. Anehnya, ini adalah perbukitan kapur. Dan tadi pun waktu berangkat, Mas Herman ini sama sekali tak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Namun entah mengapa, ia tiba-tiba berada di area sawah yang tak jauh dari sana. Di sana ada jembatan kecil. Dan di sana juga ada siluet seseorang yang sedang duduk di atas jembatan itu. Mas Herman dengan semangat menuju jembatan, menjalankan motornya. Dan benar saja, di sana ada bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera Mas Herman mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. Nyuwun sewu Pak, permisi badhe tanglet. Permisi Pak, mau tanya, kata si Mas Herman. Oh, enggak. Gimana Nang? Iya, ada apa Mas? Balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Herman. Oh, ngapunten Pak. Mau tanya kalau jalan menuju ke kota Jogja itu di sebelah mana nggih Pak? Kata si Mas Herman. Mas Herman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umurnya sekitar sudah kepala 5. Bapak itu memakai baju berkerah dengan kancing yang tak dikaitkan yang membuat dada bapak itu terlihat. Meski hanya sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam sampai ke atas mata kaki, yang kala itu nampak sedang sedikit basah. Nah, bapak ini memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun anehnya, ketika Mas Herman bercakap atau ngobrol dengan bapak ini hanya menunduk saja. Dan juga beliau sama sekali tak melepas caping yang kala itu sedang melekat di kepalanya. Sehingga Mas Herman ini sama sekali tak bisa melihat wajah dari sosok bapak itu. Oh alah Nang, kamu itu juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saatnya istirahat, kata bapak itu. Enggak Pak, iya tadi saya mengantar pelanggan ke daerah Wonosari Pak. Tadi dia naik dari Janti, alas Mas Herman. Oh, gini Nak, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah. Tapi kamu juga harus tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja keras. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya, jika itu bukan rezekimu, itu tak akan pernah kamu gapai Nak. Begitupun sebaliknya. Ya, sudahlah. Sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini saja. Tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti ketemu jalan raya, ucap si bapak itu. Enggak Pak, iya Pak, siap Pak. Berarti ini jalan terus saja ya Pak, tanya si Herman. Namun tanpa sepatah kata pun bapak itu hanya mengangguk. Alhamdulillah, matur nuwun nggih Pak, terima kasih Pak, ucap Mas Herman menutup pembicaraannya. Beliau berpamitan dan memakai helm serta berniat melanjutkan perjalanannya. Monggo Pak, kula rumiyin, ucap Mas Herman sembari menaiki motornya. Dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak itu. Sesuai arahan dari bapak yang ia temui tadi, Mas Herman melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya tak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai ke sini? Di tengah perjalanan, Mas Herman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh sosok bapak yang memakai pakaian serba hitam itu. Mas Herman kala itu tak sengaja menengok ke belakang. Dan betapa kagetnya Mas Herman ketika yang ia lihat saat itu ternyata bukanlah jalan, tetapi hutan jati betul-betul di tengah-tengah. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh tengah berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Herman. Lihat hal itu, tiba-tiba pandangan Mas Herman menjadi gelap dan ia pun tak sadarkan diri. Esokan paginya,
Ada seorang bapak yang kala itu tengah membawa keranjang berisi sayuran yang ingin ia jual ke kota. Sebut saja namanya Pak D. Kemijo. Saat itu secara tak sengaja Pak D. Kemijo ini melihat ada lelaki yang terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan, dan motornya ini dalam keadaan menyala. Lihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D. Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau memberikan sebotol air dan lelaki itu meminumnya dan langsung habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau lantas bertanya tentang siapa dia dan dari mana kok bisa-bisanya dia itu tertidur di pinggir jalan dan di tengah hutan jati pula. Maaf mas, masnya ini dari mana atau mau kemana Tanya Pak Kemijo kepada lelaki itu. Saya mau pulang Pak, ucap lelaki itu. Lah masnya mau pulang kemana? Sebelumnya maaf ya, masnya namanya siapa ya? Oh, saya Herman Pak. Saya semalam ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang, kok saya kayaknya muter-muter di area sini. Dan pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah Pak. Nah anehnya, kan di sini nggak ada sawah ya Pak. Jelas singkat pemuda itu yang tak lain dan tak bukan adalah Mas Herman. Wah, kamu disasarin itu mas. Kamu ketemu sama sosok bapak berbaju serba hitam gak? Tanya balik bapak itu. Oh, iya Pak, bener Pak. Bener banget Pak. Aku ketemu sosok berpakaian serba hitam dan memakai caping Pak. Balas si Mas Herman. Ya alhamdulillah Mas. Berarti sampean masih belum jauh ke sasare. Itu sampean sudah nggak di dimensi di mana kita sekarang berada. Itu Mas, sampean sudah di alam dedemit. Jelas singkat Pak D. Kemijo. Alhamdulillah masih selamat ya Pak. Oh ya sudah, mending sampean sekarang langsung pulang Mas. Pasti keluarganya sampean bingung mencari. Alas Pak D. Kemijo sambil menaiki motornya. Oh enggak Pak, terima kasih. Akhirnya Mas Herman pagi itu pulang dengan selamat menuju rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri. Dan mulai saat itu Mas Herman tak lagi ngojek dini hari dan memilih untuk narik ojek dari pagi sampai sore saja. Mungkin itulah kisah yang bisa saya ceritakan. Ambillah sisi positif dari cerita ini. Selesai.